Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif dari kelas 1F, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Ingin menjelaskan sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, dan sistem pernapasan pada unggas. Poin pertama, sistem pernapasan pada ayam. Yang pertama, lubang hidung. Lubang hidung adalah saluran pernapasan ayam yang berfungsi untuk mengambil udara untuk bernafas. Yang kedua, laring. Laring adalah organ yang paling dekat dengan trakea yang berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam laring. Yang ketiga, trakea. Trakea berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawan yang berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Yang keempat, bronkus. Bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri pembawa penyakit yang masuk. Yang kelima, pulmo atau paru-paru. Terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi oleh tulang yang rapi membungkus paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang keenam, kantung udara, berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Poin kedua, anatomi dan morfologi pada ayam atau sistem pencernaan pada ayam. Dimulai dari mulut. Di dalam mulut ditemukan lidah yang berfungsi untuk memudahkan penelanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya, yaitu esofagus atau kerongkongan. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang memanjang seperti pipa yang berfungsi untuk meneruskan makanan menuju tembolok. Tembolok adalah yang ketiga, tembolok adalah tempat penyimpanan makanan sementara yang sebenarnya esofagus yang membengkak atau pembesaran. Yang keempat, proventriculus atau lambung sejati ayam. Pencernaan enzim yang melibatkan sekresi HCl, asam klorida, enzim dan getah lambung untuk mencerna protein dan lemak. Yang kelima, pankreas. Terletak di antara lingkaran duodenum pada usus halus yang berfungsi sebagai pengendapan endokrin maupun sebagai eksokrin. Yang keenam, hati. Berfungsi sebagai sekresi empedu metabolisme protein, karbohidrat, lipida, serta inaktivasi hormon leptida. Yang ketujuh, usus halus. Terdiri dari tiga. Yang pertama, duodenum, terdapat enzim lipase, amilase dan tripsi. Yang kedua, jejunum, dan yang ketiga, ileum. Yang kedelapan, usus besar. Memiliki ukuran yang lebih besar, beda dengan usus halus yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Dan di dalamnya juga terdapat absorpsi air sama dengan di sesum atau usus buntu. Dan yang kesembilan, kloaka. Saluran akhir sistem pencernaan pada ayam berfungsi sebagai saluran buang hasil sistem pencernaan seperti feses yang bercampur dengan urin. Poin ketiga, sistem reproduksi pada ayam betina. Yang pertama, ovarium. Terdapat di daerah kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut sebagai penghasil ovum. Terdiri dari plus minus 1500 folikel yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang pembuluh darah dalam ovarium. Yang kedua, oviduk. Saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka yang berfungsi untuk saluran spermatozoa menuju ovum untuk fertilasi. Yang ketiga, infundibulum merupakan bagian paling kranial atau depan dan teratas atau oviduk dengan panjang 9 cm
yang berfungsi sebagai tempat ovulasi, fertilasi, dan pemanfaatan ovum. Yang keempat, magnum merupakan saluran lanjutan dari bagian oviduk terpanjang sekitar 33 cm yang berfungsi untuk proses perkembangan telur. Yang kelima, istimus memiliki panjang sekitar 10 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum sehingga dapat disebut sebagai penyempitan. Istimus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selat kerabang lunak. Yang keenam, uterus. Uterus merupakan bagian oviduk yang melebar dan berdinding kuat dengan panjang 10-12 cm yang berfungsi sebagai tempat perkembangan telur, paling lama sekitar 18-20 jam. Yang ketujuh, vagina merupakan bagian paling kafdal atau belakang dari oviduk dengan panjang sekitar 12 cm. Vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Poin yang terakhir yaitu sistem peredaran darah beserta fungsinya. Yang pertama, jantung berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, hati berfungsi untuk mengganti sel darah merah atau eritrosit yang sudah mati atau sudah tua. Yang ketiga, cairan empedu berfungsi untuk memberikan warna pada feses. Dan yang terakhir, ginjal berfungsi untuk proses penyaringan darah menuju pengeluaran urin. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.